Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nurmalasari, NIM SB 19022 dari Prodi Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan mengikuti ujian OSCE dengan perasat prosedur pendidikan kesehatan nutrisi pada remaja. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Eva, bidannya jaga pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, saya akan berkonsultasi tentang rencana makanan yang baik untuk dikonsumsi. Oh, baik, Mbak. Kalau begitu, nanti saya akan melakukan konseling tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada remaja yang bertujuan untuk pentingnya kesehatan nutrisi itu bagaimana dan untuk mengetahui makanan apa yang harus dikonsumsi yang sesuai dengan keluhan Mbaknya. Ya, Bu. Prosedurnya nanti akan seperti konseling begitu saja ya, Mbak ya? Iya, Bu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Kalau begitu saya izin untuk menutup tirai dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Mbak. Iya, Bu. Menutup tirai. Baik, Mbak, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Nyonya N. Oh, baik. Nona N. Umur 16 tahun. 16 tahun. Agamanya apa ya, Mbak ya? Islam. Islam, suku bangsa Jawa Indonesia. Ya. Apakah sudah pernah melakukan pengecekan golongan darah? AB. Oh, golongan darahnya AB. Ya. Pendidikannya? Tinggalnya SMA. Baik, SMA, jenis kelamin perempuan. Pendidikannya apa ya, Mbak? SMA. SMA. Pekerjaan belum bekerja ya, Mbak ya? Iya, belum. Status pernikahan belum menikah. Iya. Alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi, Mbak? Alamatnya Magetan, teleponnya nomor telepon 085xxx. Baik. Sebelumnya, Mbak, saya akan bertanya apakah Mbaknya sering mengalami pusing? Iya. Oh, baik. Kalau disminor itu biasanya nyeri kalau ketika menstruasi. Iya. Oh iya ya. Apakah Mbaknya suka dengan sayur-sayuran hijau dan buah? Tidak. Tidak. Baik, Mbak. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah mendengar apa itu nutrisi? Belum. Belum ya. Nutrisi itu sendiri adalah komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Lalu pentingnya nutrisi untuk remaja yaitu karena pada kelompok remaja itu mengalami pertumbuhan yang cepat dan memasuki usia pubertas, dan kebiasaan jajan, lalu menstruasi dan perhatian terhadap penampilan fisik body image pada remaja putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang yang cocok untuk remaja ya, Mbak. Yang pertama, biasakanlah makan 3 kali sehari bersama keluarga. Karena anak makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dengan sarapan atau makan pagi, lalu makan siang dan makan malam. Mengapa bersama keluarga? Karena untuk menghindari atau mengurangi anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Lalu sarapan setiap hari penting terutama bagi anak-anak oleh karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan yang secara teratur. Lalu yang kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Karena ikan merupakan sumber protein hewani, sedangkan tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati. Protein merupakan zat gizi yang 34 berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Lalu konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa di dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Lalu ikan selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber asam lemak tidak jenuh dan sumber mikronutrien. Konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak
daripada konsumsi daging, karena sumber protein nabati dari kacang-kacangan ataupun hasil olahnya seperti tahu dan tempe banyak dikonsumsi masyarakat. Konsumsi tempe sekitar 100 gram atau 4 potong sedang itu per hari sudah cukup ya Mbak, untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik. Lalu yang ketiga, perbanyaklah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dengan cukup. Sayuran hijau maupun berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral, juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Buah selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat, juga antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu, dan merah. Nah, mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi sehingga diperoleh beragam sumber vitamin atau mineral serta serat. Kalau ingin hidup lebih sehat, lipat gandakan konsumsi sayur dan buah itu tadi ya Mbak. Iya Bu. Tadi kan Mbaknya tidak suka makan sayur hijau dan buah ya Mbak. Iya Bu. Nanti setelah ini Mbaknya harus suka mengonsumsi sayuran hijau dan buah. Lalu selanjutnya biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Dan apabila jam sekolah sampai sore atau setelah sekolah ada kegiatan yang berlangsung sampai sore, maka makan siang tidak dapat dilakukan di rumah. Dan makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan. Oleh karena itu, bekal untuk makan siang sangat diperlukan ya Mbak, dengan membawa bekal dari rumah. Dan anaknya itu sendiri tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya kurang baik dan tidak bisa dijamin. Di samping itu perlu membawa air putih juga, karena minum air putih dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan. Dan terakhir, batasi mengonsumsi makanan yang cepat saji atau junk food, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Karena mengonsumsi makanan cepat saji dan jajanan saat ini sudah menjadi kebiasaan terutama oleh masyarakat perkotaan atau remaja-remaja begitu ya Mbak. Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus sangat dibatasi. Makanan manis, asin, dan berlemak banyak berhubungan dengan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Seperti itu tadi yang saya sampaikan. Apakah Mbaknya sudah paham? Sudah Bu. Baik Mbak, kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi bisa dijelaskan tadi apa sih nutrisi itu? Nutrisi itu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Oh baik Mbak, benar sekali ya Mbak. Dan makanan rencana yang bisa Mbak konsumsi yaitu tadi perbanyaklah makan sayuran hijau dan buah-buahan, dan kalau ke sekolah bisa membawa bekal, dan makannya harus teratur 3 kali sehari ya Mbak ya, dan Ya, dianjurkan bersama keluarga. Iya Bu. Tidak ada yang ditanyakan ya Mbak ya? Tidak Bu. Baik Mbak, nanti jika ada keluhan lagi atau ingin berkonsultasi, Mbaknya bisa kembali ke sini ya Mbak. Iya Bu. Ya udah Bu, terima kasih, saya izin untuk pulang terlebih dahulu. Iya Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Bu. Lembar dokumentasi. DS, nama Nona N, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA. Mengeluh sering mengalami pusing dan disminor, dan tidak suka makan sayur hijau dan buah. Nona N ingin berkonsultasi tentang rencana makanan yang baik untuk dikonsumsi. DO tekanan darah 90/80 mmHg, HB 9. Implementasi bidan memberikan pendidikan kesehatan nutrisi pada remaja tersebut. Evaluasi setelah dilakukan pendidikan tentang kesehatan nutrisi pada remaja, Nona N memahami dan sudah mengetahui rencana makanan yang baik untuk dikonsumsi sesuai keluhan dan kondisinya. Nama pelaksana Eva Nurmalasari, tanda tangan.